Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Kepada Ustadz Haris yang saya hormati dan ibu-ibu jamaah serta bapak-bapak jamaah yang hadir pada malam hari ini, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa hadir pada kajian malam kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian di hari akhir nanti. Perkenankan saya sebagai pembawa acara pada kajian malam hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Julia Rahmadani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal khayt kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Indah sekali. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat penampar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada saudari Julia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan pada kajian kali ini. Selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haris. Kepada beliau kami persilahkan. Nanti ibu-ibu nggak dengar. Ibu-ibu dengar, Bu? Nggak dengar. Ibu-ibu nggak dengar. Oh, dengar. Oh, yang ngantuk, yang nggak dengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Anang Yusron sekeluarga besar yang kita hormati, bapak-bapak hadirin semuanya, ibu-ibu yang di dalam, mencurigakan sekali ya, karena enggak kelihatan kan, bisa jadi ngantuk. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak ngantuk, karena kursinya bisa jeblak untuk ngantuk. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari satu sebelum terakhir. Satu hari sebelum terakhir, besok malam yang terakhir katanya, yang akan diisi oleh Ustadz Yuli Basuki. Basuki Yulianto. Tak pikir ora tiga teke. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu semuanya, calon ustadz dan ustadzah yang saya hormati, kita mensyukuri kenikmatan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah berfirman, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, ayyaqulu amanna, ketika dia mengatakan kami adalah orang beriman kepada Allah, kemudian didiamkan saja oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah mereka itu mengira didiamkan saja oleh Allah ketika mereka mengatakan bahwa kami adalah orang yang beriman dan tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh semua yang manusia yang pernah dihidupkan oleh Allah yang beriman, mengaku beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamannal ladzina shadaqu, maka Allah nanti akan mengetahui siapa yang benar-benar beriman.
wa la ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang hanya mengaku beriman tetapi tidak kuat, tidak mampu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Tadi saya sebenarnya mau menyebutkan ayat yang disampaikan oleh pembaca Al-Qur'an, tetapi nek didobel kan gak enak. Makanya saya mencari ayat yang lain. Di DCI sama Julia. Julia tahu aja maksud saya gitu. Iya, isi hati saya. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan kematian. Wal hayata, dan Allah menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Ini pertanyaan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa sih di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati. Setiap langkah kita harus berhati-hati. Apa saja ujiannya? Ujiannya itu ada yang Allah datangkan dan ada yang kita sendiri yang mengharap. Contoh, Allah menguji dengan salat 5 kali. Ada yang melaksanakan, tetapi ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang sekedar jengkang-jengking. Orang gagal ini. Dan ada orang yang benar-benar berusaha untuk khusyuk, tepat waktu, wudunya sempurna, sholatnya yang laki-laki mesti berjamaah di masjid. Itu kata orang, bapak-bapak, laki-laki tidak sholat di masjid belum jadi laki-laki. Apakah laki-laki boleh sholat di rumah? Boleh. Tetapi yang sunat. Kalau yang sunat silahkan di rumah. Afdhalus shalah itu, sebagus-bagus sholatnya laki-laki itu di rumah. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Makanya saya guyoni, boleh nggak laki-laki sholat di rumah? Boleh. Yang wajib? Boleh, tapi pakai rukuh. Gitu ya, tapi pakai mukena gitu, karena bukan laki-laki. Ini yang saya mendingan panjenengan sakit hati yang belum sholat jamaah di masjid tinimbang ora sholat nang masjid. Kenapa? Karena laki-laki mempunyai syarat. Satu di antara syarat masuk surganya laki-laki itu harus mempunyai setor kepada Allah sehari sholatnya yang wajib itu 135 kali. 135 kali dari hitungan mana Bapak? Dari 5 kali 27. Sholatul jama'ati afdal min sholatil fadhi bisaba'in wa isyirina darajah. Sholat jamaah di masjid itu lebih bagus daripada sholat di rumah dengan perbandingan 1:27. 27 kali 5 sama dengan 135. Gitu ya, benar ya? Tolong dihitung ke. 135 berapa? 27 kali 5. Lah kalau wanita boleh sholat di rumah. Ada pertanyaan. Wanita boleh, apakah wanita harus sholat di masjid? Ada yang jawab, wanita boleh sholat di masjid, terutama bagi yang sudah tua dan tidak menarik lagi.
Yang sudah tua dan tidak menarik lagi, itu sholatnya silahkan di masjid. Tapi nek sing masih meling, jangan. Jadi fitnah. Ya. Ini ujian datang dari Allah. Ada yang lulus, ada yang rodok lulus. Sholat ke masjid, tetapi yaitu sholatnya ming jengking ngalamun tok bertahun-tahun. Ketika zikiran jagok suwi jebur liar-liar. Ada yang orang yang semacam itu, monggo dikoreksi. Ini saya hanya mengingatkan saja. Hanya mengingatkan saja. Insya Allah kalau kita mendapatkan pahala hari ini, maka penyebabnya adalah almarhumah Bu Anang. Insya Allah Bu Anang mendapatkan maghfirah. Amin. Ya Allah, amin. Nah, Bapak sekalian, ujian yang lain apa? Seperti sedekah ini datang dari Allah. Ada yang pelit banget gagal. Ada yang dermawan sukses. Ada yang dermawan namanya gagal karena jebur le sedekah hanya pamer. Itu juga ada. Monggo, ini semuanya hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Kamu tidak akan didiamkan saja, kata Allah. Kalau ketika kita mengatakan kami beriman kepada Allah, pasti diuji. Ujian-ujian, apa yang tertuang di dalam Al-Quran itulah ujian kita. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah ujian kita. Dan apalagi yang lain, ujian yang manusia sendiri minta diuji. Bapak-bapak, dulu ketika belum menikah, pengen menikah nggak? Akhirnya menikah, minta diuji. Wis bener urip dhewean, penak maringan diwae iso, duwite bisa ngjajan dhewek, dadak pengen duwe bojo. Jur akhirnya harus disetorkan ke bojo. Habis itu suami istri ini minta diuji, pakai apa? Pakai anak. Tetapi kadang-kadang orang gagal mendapatkan ujian. Loh, yang meminta anak siapa? Kan orang tua. Anaknya rewel sedikit, le nesu, le ngomel, le ndamprati, le menyentak, gagal. Itu. Bahkan ada seorang ibu emosional sekali, anaknya nakal, anak ketek macam. Masya Allah, anak itu naik anak ketek lah, mbokne sopo kan gitu. Iya. Maka bapak dan ibu yang suka bertengkar adalah orang gagal. Karena suami adalah ujian buat istri dan istri adalah ujian buat suami. Tujuan mereka jelas, litas kunu ilaiha. Ini untuk yang belum menikah, diling-iling. Ya, pengen menikah enggak? Ya ngemben. Cilik banget ngono kok arep menikah. Itu namanya kalau anak terlalu muda menikah jenenge apa? Pernikahan dini gitu. Iya, Dini sama Dono menikah. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian setelah itu kita pengen punya harta. Ujian lagi. Kita meminta diuji oleh Allah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan harta. Ada yang mengejar jabatan, ujian lagi diminta. Banyak yang gagal, banyak yang korupsi, banyak yang tidak amanah dan lain sebagainya. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala itu menyaring. Jadi kita boleh mengatakan dunia ini ada beberapa tipe. Dunia ini adalah filter. Siapa yang masuk saringan adalah orang yang lulus ujian, maka dia masuk surga.
Saya berkali-kali mengatakan di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Lulus dan tidak lulus. Surga atau neraka. Itu pasti. Allah tidak membuatkan yang ketiga sing rodok lulus. Nggih. Udu neraka, udu swarga, tidak ada. Jadi panjenengan harus total. Nek pasrah tenanan, lakukan ibadah tenanan, sedekah tenanan. Maka yantun kakung ini yang paling hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tetapi laki-laki banyak yang nggak haqqa tuqatih, sebab ketika khotib membacakan lagi lir-lir. Iya. Mbak urung tau Jumatan ya, Mbak? Oh, nek wis weruh Jumatan, weruh wong Jumatan, wong mesti geleng-geleng. Ya Allah, pada ngantuk kabeh gitu. Iya, bapak-bapak itu nek Jumatan tuh ngantuk semuanya gitu. Iya, gitu. Tetapi ada sing dingkluk nggak ngantuk sih, merem tapi nggak ngantuk, tidur. Iya. Iya, saya pernah waktu itu saya nggak khutbah. Sudah qomat, di samping saya itu masih dingkluk terus ngantek tak jawil. Pak pun qomat gitu. Lah sekarang orang ayup-ayupen kon salat nggih khusyuk. Wong lagi ndeluyup, lagi ayup-ayupen bangun tidur kon salat. Iya, wis kedandapan itu. Iya hawane merem wae, bebele angop wae gitu. Dilalah imamele maca suwi wala arkasane pol yakin. Ya. Itulah makanya ini ujian datang dari Allah ada, ujian yang kita minta sendiri ada, seluruhnya menempatkan kita kalau tidak surga ya neraka. Nggak ada alternatif ketiga. Hanya Rasulullah SAW mengatakan orang gila itu diletakkan di antara neraka dan surga. Orang gila tapi kalau melihat surga gitu, dia ketawa-ketawa gitu. Ih senenge wong padha nang swarga. Habis itu nengok ke neraka jerit gitu. Ketakutan. Kemudian terus gitu jadi nggak tahu ini hak Allah ya yang semacam itu. Baik, kita lanjut dulu. Bapak ini nanti saya sebentar aja lah. Yeah. Saya kasihan dengan yang di luar ini, kalau kelamaan nanti masuk angin. Ya. Ada yang masuk udah mau masuk angin udah kupluk dicopot ditutup nang kene gitu. Namanya muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah di antara ujian baru saja Pak Anang diuji oleh Allah. Ikhlas atau tidak istrinya meninggal dunia. Karena Pak Anang ini sangat mencinta Bu Anang, Bu Umniati Nur Aini. Ya, sangat dicintanya. Kemudian oleh Allah dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena almarhumah adalah milik Allah di dunia hanya sebagai penguji buat Pak Anang. Makanya panjenengan yang masih suka perengat-perengut dengan istri, hati-hati loh itu, neraka loh itu. Jadi panjenengan masih kasar dengan istri, hati-hati loh itu. Ibu panjenengan sing ngeyel karo garwane dikongkon meng tok. Nggih, malah ngeyel, malah bantah. Salah seneni malah nyeneni. Loh iya banyak sekali orang yang semacam itu. Wis ngerti salah, delekno malah nyeneni. Le ngomel ora rampung-rampung gitu. Nggih, dilalah suaminya ya padha wae. Woloh bantah-bantahan sing melas putra-putrane ya Allah. Bapakane nyong karo biyungane nyong Masya Allah, bendina tukaran wae. Jolna wae bayang.
Gimana gitu ya. Waro putrane ketus kasar. Ini ujian yang gagal. Kenapa? Karena perintah Allah fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang menjadi titipan-titipan Allah, harus berlemah lembut. Ini wajib. Berlemah lembut itu artinya tidak marah-marahan, saling memahami. Istrinya dipahami, nek bojone nyong wonge cerewete pol, pahami. Ya sencen kaya ngono kuwi angger nganti kecentrok le ngomel. Telung dina telung wengi gitu. Maksudnya di istirahatnya nek dong dahar karo sare karo salat, mengko muncul meneh ngomel meneh kan gitu. Nggih. Apalagi ini bapak-bapak jangan jadi suami bodoh loh. Suami bodoh itu suami yang menanyakan pada istri, "Bu, lah kayak duit sing wis wingi tak kayak wis entek apa, Bu?" Wah, itu jawabannya patang dino patang wengi ora rampung. Hati-hati itu. Iya. Wah, wis Pak, jenengan ke orang ngerti rego. Saiki lagi mundak kabeh lebar Covid iki, Masya Allah Pak. Sing jenenge ngono sebutkan isi pasar, sebut semuanya, harganya apal. Ya, ono sing ngawur juga ning garwane kan orang mudeng juga kan gitu. Akhirnya telung dino setelah kejadian pertanyaan itu istrinya belonjo pulang Pak, ini Pak. Durung rampung itu. Jenengan ngarani nyong blonjo semene entek piro, Pak? Ya paling 40. Nah, kuwi wong lanang. Ora ngerti ki nyong kek entek 120 kaya ngene iki. Ming entuk kaya ngene tok-tok. Saiki blonjo 100.000 maring warung ki ora entuk apa-apa, Iya. Wah, panjang sekali nggih. Saya juga heran gitu, ibu-ibu yang pintar ngomel. Ini saya untung ibu-ibu nggak kelihatan, jadinya yang nesu dengan saya kan nggak kelihatan gitu. Iya. Dah ibu pinter banget ngomel, tetapi suatu ketika di PKK konkultum jan ora iso ora. Jan mandegrek meneng tuh. Lah moh nyong konkultum nyong ora iso. Gitu nek ngomel. Iya, nyong biyen le kuliah fakultas ngomel. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, monggo disadari bersama-sama, ada kata lulus dan tidak lulus. Orang yang ditinggal keseripahan, ditinggal mati oleh suami atau ditinggal mati oleh istri, yang lulus adalah yang bertawakal kepada Allah. Monggo kersoduh Allah, saya sudah dicukupkan diuji oleh istriku, diuji oleh suamiku. Semoga ujian ini lulus, engkau ridhoi, menjadikan maghfirah. Kan gitu. Nah, kemudian anak-anak, perlu ibu-ibu dan bapak tahu bahwa kegagalan kita terhadap mengurusi, mendidik anak itu sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah. Jangan kemudian yang wis tua urusan anaknya ora urusan, rono durus dewek. Tidak. Meskipun anak itu sudah mempunyai suami, sudah mempunyai istri, tetap anak kita yang kita terus doakan, yang ketika ada masalah kita menjadi tumpuan anak-anak kita. Ya. Kenapa? Banyak anak dan ibu besok masuk surga, suaminya di neraka. Itu banyak. Ada banyak anak dan bapak yang masuk surga, ibunya di neraka. Ada. Ada bapak, ibu, anak masuk surga. Ada bapak, ibu, anak masuk neraka kabeh. Ya. Yang tidak ada bapak, ibu masuk surga, anak di neraka, itu ndak ada.
Kalau sampai anaknya masuk neraka, wong tuane kon ngancani dhisik. Dicegat sama malaikat, ibu bapak mau kemana? Mesra teman. Itu. Mau ke surga. Punya anak enggak? Ya punya. Lah sekarang di mana? Di neraka. Stop. Panjenengan berdua menemani dulu di neraka. Gitu. Karena apa? Karena baik buruknya si anak tergantung dari lulus tidaknya orang tua di dalam membimbing anak-anak. Ya, pembinaan terus, sudah menikah dipantau terus sholatnya. Jangan didoakan terus. Doa ibu solihah itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendoakan 3 orang. Yang pertama orang tuanya, yang kedua suaminya, yang ketiga anak-anaknya. Banyak kasus ibu tidak berpendidikan, bapaknya wong bodoh, pekerjaannya hanya buruh macul, sing ibu tukang ngangsak, punya anak, ibunya ibadahnya tekun, menjadi ibu yang salihah, doanya dikabulkan. 4 anaknya laki-laki itu seluruhnya bergelar S3 doktor, padahal ibunya buta huruf. Padahal bapaknya hanya tamatan SD kelas 4. Tamat nggak itu? Ya enggak, SD kan kelas 6 ya. Apa zaman dulu? Ya. Ora tamat. Ya. Gitu. Tetapi karena mempunyai ibu yang sukses, ibu yang solihah, maka kemudian doanya sangat dikabulkan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk kita sadari bersama, sebentar lagi kita akan diuji oleh Allah, ujian yang paling nyata, yaitu ujian dinamakan Syam Ramadan. Syam Ramadan adalah satu di antara rukun Islam yang kelima. Sementara banyak di antara kita yang hanya bisa melaksanakan rukun Islam itu hanya 3, syahadat, sholat, dan puasa. Zakatnya tidak pernah dikeluarkan karena memang tidak punya. Hajinya wis daftarkan biyen orang mangkat-mangkat. Gitu. Pesan mangkat kenang Covid, mangsane mangkat malah meninggal. Ya sudah situ mangkat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu diingat-ingat bahwa semua yang kita lakukan ini adalah urusan lulus dan tidak lulus. Segala sesuatu harus diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga almarhumah mendapatkan maghfirah di sisinya, mendapatkan tempat yang paling layak. Karena sesungguhnya saya menyaksikan sendiri, Bu Anang ini orangnya adalah orang yang solihah, seorang yang aktif di dalam berurusan yang berkaitan manfaat untuk orang banyak. Beliau adalah salah satu di antara jamaah pengajian musola yang setiap pagi berangkat ke musola untuk berjamaah subuh dan ngaji. Akhirnya kemudian beliau berhenti ketika sudah mulai gerah. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana qablahu sahihan muqimah." Apabila seseorang itu sakit atau musafir, maka ibadahnya ditulis persis ketika sedang sehat. Ketika sedang sehat beliau adalah ahli di dalam bermanfaat bagi orang banyak. Beliau orangnya santun, akhlaknya mulia, dan Masya Allah beliau adalah tergolong orang yang sangat beruntung di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menempatkan di tempat yang layak di sisinya di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal mu'minin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala saqaman illa syafaitah wasrah sadrana wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malana. Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wabdilhu daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qihi minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan sekali lagi semoga almarhumah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Haris yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa hamdalah, dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.